Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah yaitu Statistika Hukum yang telah diberikan oleh Bapak Lutfi, maka di sini kami akan mengaitkan bagaimana statistika dapat menjawab kendala sosial yang ada di kalangan mahasiswa. Seperti yang kita ketahui bahwa belakangan ini fenomena mahasiswa yang kehilangan kepercayaan diri atau insecure semakin meningkat. Maka dari itu, masalah yang terjadi, kami tertarik untuk meneliti ke-75 mahasiswa dan melihat bagaimana tanggapan mereka mengenai hal ini. Hasil dari penelitian ini akan disampaikan sebagai berikut. Di pertemuan sebelumnya, kita sudah mulai mengenal dan mengetahui mengenai ilmu statistika ini, di mana statistika merupakan bagian dari metode dan teknik penelitian ilmiah yang mempelajari bagaimana merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasi, dan juga mempresentasikan data. Kita juga sudah mengetahui mengenai pengantar statistika yang dimulai dari alasan pentingnya mempelajari statistika hukum ataupun contoh aktivitas yang berhubungan dengan statistika. Nah, seperti konsep awal mengenai statistika yang merupakan ilmu pengetahuan, di mana di dalamnya membahas mengenai bagaimana cara melakukan perencanaan, pengelolaan, dan mengumpulkan data agar dapat menarik kesimpulan dari sebuah data yang diperoleh ini didapatkan dari ragam fenomena yang terjadi di masyarakat. Contoh dari beberapa data ini dapat berhubungan dengan kelahiran atau kematian, perpindahan atau migrasi, pendidikan, kesehatan, sosial, hukum, dan masih banyak lagi. Dalam hal ini, tentu saja banyak sekali contoh di lingkungan sekitar kita yang bisa kita jadikan contoh dalam menerapkan statistika ini. Pada kesempatan ini, kami mengaitkan ilmu statistika dengan ilmu sosial, yaitu dengan cara meneliti 75 orang mahasiswa dan menanyakan tanggapan mengenai insecure. Jawaban dari mereka sangat bervariasi, sehingga dalam hal ini kami sudah melakukan pengelolaan data dan penyampaian kesimpulan. Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil angket, didapatkan hasil jawaban 75 mahasiswa yang terdiri dari 53,3% perempuan dan 46,7% laki-laki dengan kisaran umur 19 tahun yang mengisi angket ini. Selanjutnya, hasil rata-rata kelompok mahasiswa yang menjawab insecure dikategorikan menjadi 4 kelompok, yaitu kelompok mahasiswa yang menjawab kadang-kadang sebesar 50,7%, kelompok mahasiswa yang merasa selalu insecure 13,3%, kelompok mahasiswa yang merasa sering insecure 32%, dan kelompok mahasiswa yang merasa tidak pernah insecure 4%. Setelah melihat hasil presentase beberapa kelompok di atas, didapatkan 3 alasan teratas mahasiswa yang merasa insecure, yaitu yang pertama, karena kemampuan akademik, kedua, keterbatasan fisik, dan yang ketiga, kemampuan ekonomi. Adapun dari ke-75 jawaban mahasiswa tersebut, didapatkan sebuah dampak yang terjadi apabila mereka merasakan insecure ini. Dampak yang sangat dirasakan oleh mahasiswa ini yaitu tergerusnya kepercayaan diri yang ada di dalam diri setiap mahasiswa ini. Terakhir, kami juga bertanya mengenai apa saja upaya mereka dalam menangani insecure ini. Didapatkan 3 jawaban teratas, yaitu pertama, mereka mencoba untuk memperbanyak rasa bersyukur, kemudian berusaha untuk memperbaiki diri, dan terakhir, mereka juga melakukan kegiatan yang positif seperti bersama teman, menjalankan hobi, ataupun me time. Berdasarkan hasil penelitian yang telah kami dapatkan, kami menyimpulkan bahwa kebanyakan mahasiswa dan mahasiswi tidak asing dengan keadaan insecure dan beberapa dari mereka pun sering mengalami hal ini. Meskipun perasaan insecure ini merupakan hal yang wajar yang dapat dirasakan manusia, khususnya mahasiswa, namun jika insecure ini dibiarkan, maka akan berdampak pada kehidupan sehari-hari. Kita juga dapat melihat bahwa data yang telah kami peroleh ini dibantu oleh ilmu statistika, maka dalam hal ini ilmu statistika dan ilmu sosial dapat dikaitkan untuk menjawab persoalan sosial yang ada di kalangan masyarakat, khususnya mahasiswa.
Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Kami mohon maaf apabila dalam penyampaian kami sangat kekurangan. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa.